Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini aku mau membahas tentang kertas kerja. Oh ya, ini tugas buku praktik akuntansi ya. Nah, di sini aku sudah menyalin dari neraca saldo, sudah aku pindahin di kertas kerja, dan jurnal penyesuaiannya juga sudah aku pindahin. Jurnal penyesuaiannya sudah dibahas di video yang kemarin ya. Yang belum tonton silahkan ditonton dulu. Oke, langsung saja kita hitung neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya. Kita sesuaikan. Nah, nanti hasil akhirnya itu ditulis di neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, kita hitung ya. Untuk yang tidak ada penyesuaiannya, langsung dipindah aja ya, kayak ini. Akun kas tidak ada penyesuaiannya, berarti langsung dipindah aja. Yang debit ditaruh debit, yang kredit ditaruh kredit gitu ya. Aku akan membahas yang ada penyesuaiannya aja. Oke. Untuk yang pertama itu piutang bunga. Oh ya teman-teman, sebelum kita hitung, kan ada beberapa akun yang tidak ada di neraca saldo. Nah, kalau aku langsung pindahin di bawahnya aja. Urus sesuai nomornya ya. Kan ada nomor akun tuh. Yang terkecil dulu 217, baru 3, baru 6 gitu, baru 7 dan seterusnya. Nah, gitu. Oke, kita ke piutang bunga. Piutang bunga di neraca saldo sebesar 80. Itu 80.000 ya. Nolnya aku hilangin 3. Di semua ini tolnya aku hilangin 3. Jadi nanti kalau kalian mengerjakan tinggal ditambah ya, dikali 1000. Soalnya ini nggak muat, minimalis banget di WPS ini. Di neraca saldo 80.000, di penyesuaian 100.000. Berarti itu kan debit sama debit ya. Aku kasih warna itu. Berarti kita jumlah aja. 80 tambah 100 sama dengan 180 itu. Terus langsung yang persediaan barang dagang nih. Itu kan metode laba rugi. Kok persediaannya ada 2 ya, ditulis 2 ya. Yang awal sama akhir kok ditulis ya. Ngitungnya gimana ya? Nah, itu paling pertanyaan kalian. Caranya gini. Di neraca saldo kan 50.900.000 itu di debit. Nah, kita kurangkan dengan 50.900.000 yang di kredit. Karena debit sama kredit itu dikurangkan. Berarti saldonya tinggal yang 42.500.000 di sisi debit. Langsung saja 42.500.000 ya. Terus selanjutnya persediaan perlengkapan. Itu di neraca saldo di sisi debit sebesar 4.112.000. Dan di sisi kredit di penyesuaian itu 1.462.000. Ya, tinggal kita kurangkan karena debit sama kredit. Berarti debit dikurangi kredit. Sama dengan 4.112.000 dikurangi 1.462.000. Hasilnya 2.650.000. Bagi kalian yang masih bingung,
kok debit bisa dikurangi kredit ya? Jadi gini, masing-masing akun itu mempunyai saldo normal sendiri-sendiri. Harta itu di debit, saldo normalnya. Utang itu di kredit, saldo normalnya. Yang dimaksud saldo normal itu kalau bertambah. Kalau harta itu bertambah di kredit, di debit. Kalau utang di kredit, pendapatan di kredit, modal di kredit, dan beban di debit. Gitu ya. Langsung saja kita lanjutkan ke persekot advertensi. Itu di neraca saldo debit 3.600.000, di penyesuaian di sisi kredit 1.200.000. Jadi 3.600.000 dikurangi 1.200.000 sama dengan 2.400.000. Untuk yang lainnya yang tidak ada penyesuaiannya langsung dipindah saja sesuai sisi debit apa kreditnya. Lanjut saja untuk akumulasi penyusutan. Nah, ini karena sama-sama di sisi kredit, tinggal kita tambahkan saja. Dan peletakannya pun tetap sama di sisi kredit. 30 juta tambah 500.000, berarti 30.500.000. Nah, untuk yang peralatan ini tinggal nyalin. Selanjutnya, akumulasi penyusutan peralatan. Sama ya, karena sama-sama di sisi kredit kita tambahkan. Berarti 18.300.000. Langsung saja ke utang bunga. Itu juga sama-sama di sisi kredit. Jadi tinggal kita tambahkan. 240.000 tambah 160.000 berarti 400.000. Nah, langsung kita cari yang ada penyesuaiannya. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan sebelumnya itu di neraca saldo sebesar 80.000 dan di penyesuaian ini sebesar 1.462.000. Karena ini sama-sama di sisi debit, berarti kita juga naruhnya di sisi debit. Ya, di sini ya. 80 tambah 1.462 berarti 1.542. Langsung saja ke beban bunga. Karena ini sama-sama di debit, kita langsung tambahkan ya. Dan peletakannya juga sama di sisi debit, pas di kolom yang neraca saldo setelah penyesuaiannya. Berarti 2.560.000. Nah, ini tinggal pindah aja. Rugi laba ya. Ini ditulis di sini. Kalau di neraca langsung dipindah aja. Dan kita yang ke bawah-bawah kan nggak ada yang sama, cuma dari penyesuaian aja, tinggal pindah aja di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, ini jika di total debit kreditnya ya, aku dapatnya 599.840 rupiah. Tuh ya. Sekali lagi ini aku nolnya tak kurangi 3 ya, karena ini biar kolomnya kan banyak, biar muat gitu. Kalian kalau ditulis di buku ditulis aja, ditambahin nolnya dikali 1000 gitu. Berarti kalau kalian tulis di buku ya 569.539.840
rupiah. Itu ya untuk neraca saldo setelah penyesuaian. Sekarang untuk yang mana yang masuk kolom laba rugi dan mana yang masuk kolom neraca. Aku kasih bocoran nih caranya membedakan. Kalau kolom laba rugi itu isinya hanya beban dan pendapatan saja. Pokoknya yang berbau mendapatkan uang dan mengeluarkan uang gitu. Kalau yang neraca itu isinya aktiva atau harta, utang sama modal. Pokoknya yang selain pendapatan sama beban. Ya. Langsung saja. Nah, tak kasih bocoran lagi ya. Biasanya kalau laba rugi itu akunnya itu dari penjualan barang ke bawah. Pokoknya itu setelah modal. Kalau modal ke atas itu masuknya neraca. Atau akun 1, 2, 3 itu masuknya neraca. Kalau 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu rata-rata masuknya ke laba rugi. Gitu. Langsung dipindah saja ya. Ini aku pindah-pindah dulu. Oke, ini udah aku salin ya. Nah, ini aku kasih warna yang berbeda. Yang debit warna orange, yang kredit warna biru. Jadi kalian biar nggak bingung. Sekali lagi ya. Setelah tadi dihitung neraca saldo, kita plotkan yang masuk laba rugi dimasukkan kolom laba rugi, yang masuk neraca dikelompokkan di kolom neraca. Untuk laba rugi sendiri diisi dengan pendapatan dan beban. Jadi isinya apa-apa yang berbau dengan pendapatan dan beban. Nah, biasanya nih itu mulai dari akun pendapatan. Nih, kalau kita kan kalau kita kan ini perusahaan dagang, berarti kita dari penjualan barang ke bawah itu masuknya laporan laba rugi. Pokoknya yang akunnya 4, awalannya 4, 5, 6, 7, 8 itu masuknya kolom laba rugi. Terus kalau neraca itu isinya harta, utang, dan beban. Nah, kalau harta sendiri, utang sama beban itu mulai dari akun nomor 1 yang awalannya 1 sampai 3 ya, sampai ini. Pref. Kalau kalian yang belum tahu pref itu apa? Pref itu pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan. Itu termasuk akun kegolong modal ya. Jadinya dia masuknya ke neraca. Oke, setelah dipindahkan seperti ini, dijumlah. Sisi debit dan sisi kreditnya itu berbeda, memang berbeda. Kalau di kolom laba rugi, biasanya yang lebih besar itu yang sisi kredit ini. Kenapa? Itu karena menunjukkan dia itu laba. Karena kalau di laba rugi kan pendapatan itu di sisi kredit ya. Jadi pendapatannya seluruhnya mendapat 117.000 juta 196.000 dan bebannya sejumlah ini 95.700
Rp7.084.840. Nah, yang bingung kenapa kok nggak beda, kenapa kok nggak sama, nggak balance, ya karena memang tujuannya untuk mengetahui kita laba atau rugi. Kalau kita laba, pendapatan itu lebih besar dari penjualan, pendapatan lebih besar dari pengeluaran, maksudnya, maaf ya. Jadi kalau di kolom laba rugi, kalau lebih besar di sisi kredit berarti kita laba, gitu aja. Nah, kita hitung selisihnya berapa. Setelah dihitung selisihnya, kita masukkan ke sini yang berbeda, yang biar saldonya itu sama, balance, dan akhirnya nanti juga balance kan, sisi antara sisi kredit dan sisi debitnya gitu. Dan untuk neraca sendiri pun sama, itu neraca itu harus kalau lebih besar di sisi debit berarti kita laba, gitu aja. Intinya dihitung debit kreditnya. Kalau yang besar kredit berarti ya dikurangin aja, kredit kurangi debit, dan selisihnya dimasukkan yang lebih kecil, yang saldonya lebih kecil, agar nanti endingnya balance seperti ini, sama gitu ya. Di neraca juga iya. Nah, nantinya kalau selisih di kolom laba rugi sama neraca itu sama, berarti kita mengerjakannya insya Allah benar ya, karena selisih ini nanti adalah jumlah laba kita di laporan laba rugi nanti yang kita akan buat gitu. Terima kasih. Untuk yang masih bingung bisa ditanyakan ya di kolom komentar. Untuk laporan keuangannya dibahas setelah ini nanti ya, di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.